Reses adalah masa di mana anggota Dewan Kabupaten Serang turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi warga. Anggota Dewan Joko Santoso melaksanakan reses bersama warga perumahan klaster Kenari. Warga sangat antusias menyambutnya karena banyak yang harus disampaikan aspirasi-aspirasi dari warga. Untuk menampung usulan prioritas masyarakat seperti pembangunan infrastruktur desa, penerangan jalan umum PJU, perbaikan jalan, hingga penanganan ekonomi dan lingkungan. Bila masyarakat memiliki keluhan atau ingin menyampaikan aspirasi di wilayah Serang, maka masyarakat dapat menemui anggota dewan yang bertugas sesuai dengan daerah pemilihannya. Merdeka! 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 Pemangku wilayah, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya datang ke sini. Ini tugas dari DPRD, tugas dari Dewan. Reses itu di mana Dewan itu tidak berkantor di kantornya, tapi datang berkunjung ke dapilnya masing-masing, bertemu masyarakat, bertegur sapa dengan masyarakat untuk satu, menginformasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Dewan pada masa sidang sebelumnya. Misalkan kalau yang sekarang ini kan masa sidang ketiga saya reses. Karena resesnya ada di awal, saya harus sampaikan informasi masa sidang kedua. Ngapain aja tuh Dewan? Bener nggak kayak yang di TV-TV? D3 datang, duduk, duit, mending diam lagi. Nanti disampaikan di sini kesempatannya, menyampaikan semua. Yang kedua, sekalian bertemu dengan masyarakat supaya masyarakat nggak gerundel. Kan ya? Kalau ada TikTok kan ini begini, waduh komen di situ. Wah ini jalannya, waduh Kenari banjir, waduh ini. Maka didatengin sama dewannya, datang ke sini ngomong semua apa yang disampaikan nanti dicatat sebagai aspirasi dari masyarakat. Karena apa? Segala sesuatu yang mencakup anggaran itu akan dibahas pada tahun berikutnya. Jadi kalau sampai minta got itu sekarang banjir, udah telat. Karena sekarang waktunya eksekusi. Tapi sebentar lagi ada masuk yang namanya KUA PPAS lagi. Kebijakan umum anggaran. Diolah lagi. Dibahas lagi. Nah, alhamdulillah saya di DPRD, itu di Komisi 4 bagian infrastruktur, dan di AKD-nya alat kelengkapan Dewan, saya itu masuk di Badan Anggaran. Nah ini fungsinya dari reses. Nah yang pertama adalah pada kesempatan sini, nanti ibu-ibu juga boleh tanya, Bu ya, nanya keluar ibu-ibu, mulai dari hal yang sifatnya umum, pendidikan, BPJS, pembangunan, tidak sebatas jalan jelek, banjir, pasti masalah yang lain itu banyak sekali. Lingkungan hidup kita itu sudah harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang di atas. Perubahan peraturan perundang-undangan daerah tentang persampahan yang awalnya nomor 3 tahun 2019 itu dirubah. Nah alhamdulillah dari ketiga pansus ini saya masuk di pansus LKPJ, dan yang terakhir di persampahan saya bahkan jadi ketua pansusnya. Jadi di situ kita bedah lagi bagaimana penanganan sampah ini kita rubah, mindset kita rubah. Sampah lagi ini ya, tahun 2030 nggak boleh lagi open dumping, Pak. Kita tidak boleh lagi di TPA sana, di Cilowok, sampah ini hanya dilempar. Kalau itu dilakukan terus, maka terjadi seperti di Bantar Gebang. Apa yang terjadi? Tumpukan sampah. Tapi di sana harus mengalami pengolahan. Maka pemerintah dalam waktu dekat ini sudah diputuskan nanti di Cilowok akan dibuat PSEL. Itu salah satu untuk menghindari open dumping tadi. PSEL ini apa? Pembangkit listrik tenaga sampah lah, paling kasarnya, paling mudahnya. Kita aglomerasi nanti sampah dari Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, karena harus mampu di sana ada sampah satu hari itu 1000 ton. Sebenarnya kalau 1000 ton dari Cikande aja cukup, karena potensi sampah di Cikande itu 1050 ton setiap hari. Besar sekali. Terutama di sini di Kecamatan Cikande itu potensi sampahnya satu hari itu 135 ton.
135 ton itu kalau beras itu diangkut di berapa truk coba? Dari mana ngitungnya? 0,6 kilo setiap masyarakat dikalikan dengan jumlah masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nah, bayangin aja jika di Permai, Puri, sama Gria, berapa ya? Ada 10 ribuan. 10 ribu dikali 0,6 sudah berapa? Sewidak ton. Sampah doang. Sampah bisa dihindari? Tidak, Pak. Karena sampah itu setiap hari dan setiap ada kehidupan pasti akan muncul sampah. Betul apa tidak? Baik sampah yang langsung masuk ke sepiteng, ya sampah juga. Baik sampah sisanya, plastik dan sebagainya. Nah, di Perda itu sudah diatur bagaimana Kabupaten Serang saya anjurkan untuk tidak lagi menggunakan tas-tas plastik di tempat, terutama minimarket dan sebagainya. Back to nature katanya kalau bahasa sananya. Kalau bahasa kita balik nang emak maning, ya kan? Apakah pemerintah tidak menjalankan? Sering Pak dibersihin. Tiap Jumat Bapak lewat sana, bangsa sekitar jam 8, 9, 10 pasti itu jalan sana itu diangkut. Tapi yaitu mobilnya berangkat sore sudah berkenaan dengan aspirasi tadi. Aspirasi ini apa tadi? Bapak usul ke saya itu tadi sudah disebut sama Pak RW. Itu nanti jadi sebagai pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang sekarang untuk menangani kenari, saya sedang usaha. Memang tidak masuk aspirasi Pak, tapi kami janjian sudah janjian dari biaya perawatan katanya kemarin ke PU, ya. Itu satu perawatan jalan yang di Indomaret tadi, yang saya bilang pernah waktu di sini ngomong dicor kan. Nah, saya masih ingat loh, Mbak. Ingat saya itu. Kalau nggak nanti ditutup kemarin udah ini kok nggak selesai lihat. Ya, tadinya pakai aspirasi ternyata jalan kabupaten. Ya. Terus yang kedua saya mau besok itu got sini minimal ada sih 100 meter itu pembopok yang dari Bundaran sampai ke Permai yang sisi kiri dulu. Itu yang paling ruwet kan di depan Indomaret sama di showroom motor kan, yang nggak bisa dibopok sama di Gapura loh. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, fungsinya saya datang ke sini tadi biar menginformasikan, saya bilang kan informasi pembangunannya, dan sekarang bagian Bapak-bapak untuk menyampaikan aspirasi Bapak-bapak di sini. Monggo Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena belum ada yang menyampaikan aspirasi, saya langsung mungkin Bapak Dewan yang saya hormati. Ini terkait dengan legal standing musola. Sebenarnya sudah ngomong secara pribadi, karena musola kita itu sampai dengan tanah, maksud ini mungkin yang ini juga nih, kita belum ada sertifikatnya gitu Pak Dewan. Dan minta contohnya ke bagaimana kalau yang udah ada apa saja yang harus dilakukan yang tempuh supaya nanti musola itu sudah ada sertifikat wakaf atas nama musola. Sekarang kan musola itu cuma nanya izin dari pengembang, sementara ini sudah dilimpahkan ke Pemda dan itu sudah diukur oleh Pemda. Takutnya suatu saat kita udah nggak ada, cucu-cucu kita ke sana yang ngaku-ngaku, tapi kalau udah sertifikat wakaf atas nama musola, insya Allah mudah-mudahan bisa dibantu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit flashback ke belakang Pak Dewan. Saya bersama tokoh masyarakat di Forum RW Cendekiasi ini sekitar 12 tahun ke belakang itu memperjuangkan untuk perumahan kita ini masuk ke Pemda. Dan alhamdulillah sudah masuk ke Pemda. Pernikahannya masuk ke Pemda ya, sebelum masuk ke developer. Ketika masuk ke Pemda, maka beberapa bantuan sudah bisa masuk dari Pemda, dari APBN, dan beberapa sudah masuk. Alhamdulillah sudah masuk ke daerah. Nah, ini kita terkait dengan kebutuhan masyarakat yang cukup penting juga Pak Dewan terkait dengan air. Nah, sumber air kita ini selain dari sumur bor juga beli dari swasta Pak Dewan. Nah, di bundaran Jalan Utama sampai ke tempat itu ada
Dipanggil punya PDAM. Kita Bantani, kita sudah beberapa kali di sana diskusi dan rapat dengan rektor kita Bantani. Ini kamu ya. Nah, memang ujung-ujungnya kita juga harus bayar. Kemarin beliau itu menawarkan kurang lebih anggarannya 25 juta untuk proyek pipa dari Bundaran sampai ke belakang Bayowe. Jadi pipa itu harus karena kalau kita mengandalkan satu sumber dari swasta, kadang juga ada kendalanya. Artinya kebutuhan lebih besar, kendala teknis, kendala kendala halodo segala macam. Nah itu juga kita lihat. Jadi kalau cari dua sumber, karena dari swasta itu sumbernya kali Ciberem, nah RPA itu kali Kemarayan, Blokam. Nah jadi mohon dibantu sistem Pak Dewan untuk yang anggaran perubahan gas atau yang anggaran tahun besok untuk senilai itu, mohon bisa bantu jadi direkturnya Pak kita lakukan. Yang kedua, kita ada perhajat Pak Dewan, ini insya Allah warga kita kemari akan ada izin Pak Dewan, ada hajat untuk istighosah sekaligus maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan dilaksanakan 29 Agustus 2026, kurang lebih 2 bulan lagi. Itu kita akan menghadirkan beberapa kiai dan Abu Ya Asep Mustawi dari Paneglang dan Kiai Daud Rahman untuk berceramah, dan juga ada kiai juga untuk mengisi. Insya Allah ya barangkali tadi katanya ada untuk pribadi bisa kan berusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saran mengenai sampah. Maaf Bu, siapa Bu namanya, dari gang apa Bu? Namanya saya dari gang Situji nomor 3. Gang Komplek. Ini mau apa? Usul tentang sampah. Kalau sampah di Kenari itu sering apa? Diambilnya itu karena seminggu sekali. Jadi kalau bisa itu 2 hari sekali, seminggu 3 kali gitu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin saya perjelas, jadi mengenai jadwal pengangkutan sampah mungkin jadwalnya kurang teratur gitu Pak. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang 1 minggu sekali, jadi sampah sering numpuk gitu. Jadi mohon kita semua. Terima kasih. Tenang Bu, kalau pasti pertanyaan yang Pak Erlang sudah jawab tadi masalah drainase. Kita bukan tidak membangun, tapi membangun tapi dari hilir. Karena anggaran itu terbatas, tidak yang banjir itu bukan jika dipermajasi. Bahkan ada yang terendam itu puluhan anggaran, RPL, ya, itu sudah parah. Tapi memang alokasi di sini sekian, di sini sekian. Dan alhamdulillah di Candi Perma itu setiap tahun itu dapat saja. Cuma ditempatkan sama saya itu dipilih. Bukan karena saya nggak suka orang Kenari. Kalau tak bangun dari Kenari dulu, masalah Pak. Buat ternak lele nanti Pak pasti. Karena habis masuk mandek dia Pak, bisa. Kalau nggak percaya kot yang dibangun desa Cikande, yang menuju ke Permai, pasti sudah penuh lumpur gitu. Yang sebelah kanan itu bisa luncuran kanan, karena kesananya enggak jalan. Nah, itu yang saya ya, satu. Yang kedua, Pak Ustadz, saya sudah memulai diskusi ini, dan bahkan Cikande Permai itu sudah mengajukan Ustadz. Ya saya bilang bikin pilot project. Masjid Cikande Permai itu masjid Al-Azhar sudah ada yayasannya, sudah terbentuk yayasannya. Sekarang saya pakai pilot project itu. Untuk saat kita sedang dalam perjalanan, apakah bisa dibahkan selain daripada yang digunakan. Jadi nanti itu
Ibaratnya keluar dua, yang langsung lari ke tempat ibadah, juga lari ke desa. Ya, nah, tadi dalam perjuangan dari Pak Sandi ya, ini bagaimana diserah terimakan. Sekarang saya lagi berjuang yang tersisa Senopati. Senopati sebenarnya sebentar lagi insya Allah sudah bisa diserah terimakan ke masyarakat. Ya, karena sudah pada tahap saya minta pembangunan jalan sedikit sudah oke. Kecuali saya lagi berjuang itu 2 Senopati sudah tak sama Keragilan. Tapi Keragilan agak berat karena makamnya belum ada di makam sana itu. Jadi teman-teman Senopati juga nanti sedang saya perjuangkan. Mudah-mudahan di tahun ini bisa serah terima. Terus Pak Sandi tadi air bersih, saya coba nanti diskusi Pak ya. Pernah dulu Cikampek Permai juga terbesit kalau Anda tidak bisa langsung masuk ke jalur pipanisasi rumah, kita minta bikin bunker gitu kan, langsung kita masuk ke sana. Status bunker itu saya tahu bunkernya tidak ada di sana, karena bos sering ini ke saya juga diskusi gitu. Yang diproblemkan nanti memang di peraturannya di PDAM itu kalau di satu titik berjuang itu dianggapnya sudah komersil oriented. Problemnya di sana. Yang dinamakan air bersih untuk masyarakat adalah benar-benar tagihannya itu langsung masuk masyarakat. Tapi ini kan undang-undang dan peraturan itu kan bisa diubah asal ada kesepakatan dari warga bahwa ini untuk seperti kan takut ini Pak, takut disalahgunakan. Nanti Pak Sandi kalau dibangkar, Pak Sandi pakai kayu lagi jual lagi nanti didiskusikan saja di internalnya. Yang masalah kami ini adalah sampah yang sudah ada di TPS itu tidak terangkut ke mana namanya ke TPA tadi ya, ke tempat pembuangan akhir. Itu yang bisa saya bikin. Nah, dari 3 kali seminggu mau 3 kali itu monggo di internalnya didiskusikan. Baik ya. Dengan gitu aja Erwin atau ibu-ibunya komplain itu. Rumah mereka ini skenario bukan Bu? Bukan ya? Nggak tahu jangan sampahnya untuk seminggu ya. Dirangkas semuanya, nggak pernah pulang ya. Itu saja. Mungkin kalau ada masalah dan sebagainya, ada problem apapun yang ada hubungan dengan pemerintah daerah, datang ke rumah. Airnya kan di kantin. Ya, yo nggak apa-apa Pak. Soalnya yang lain belum ada dari warga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi dari Damtorokah C1 nomor 28. Sekedar cuma usulan untuk masalah keamanan yang dimana kita lihat di Solmed banyak sekali pencurian pembegalan gitu ya, ada yang di rumah-rumah, ada sampai masuk ke rumah. Tolong untuk Pak Dewan ke kepolisian lah, untuk misalkan ada patroli dari pihak Polres sekedar siren yang cuman bingung di malam untuk mengantisipasi kejahatan tersebut. Mungkin kalau dengar uyung kan ada pikiran si penjahat Ada yang meninggal. Ya, sekedar itu sampai dari saya dan usulan dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Uji, bukan sosmed kali. Agak grogi Pak. Soal Mahmud tadi. Ini memang dan sudah menjadi perbincangan ya di warga ya, belum perbincangan sampai di pemerintah. Karena ini gimana nih Pak Dewan, di warga saya saja dekat ini informasi itu sampai Jayanti, itu Jayanti pocongnya katanya masih lupa apa ya saya bilang itu ya. Tapi satu, uang swakartanya harus terjamin, ronda, karena pertahanan yang bagus itu adalah pertahanan kita sendiri masyarakat. Sistemnya harus bagus. Ya kalau ada yang naik kaki dan diomelin misalnya naik kaki ada 12 jam 3, nggak apa-apa di situ nongkrong. Minimal pocong kalau masuk ada yang naik kaki. Tapi jangan naik uang. Kalau naik uang tangkap sama saya.
Nah, itu konsep rasa utama, tapi ini sudah menjadi perbincangan publik dan insya Allah nanti saya ada rapat di hari Selasa dan kemungkinan juga saya akan soal ke Kapolsek paling tidak untuk memberikan ya tadi lah keterangan terlalu bagus ya. Yang penting sini polisi Pak. Kalau yang keluar sirine ambulan bahaya. Kan beda bunyi. Bunyinya beda. Yang ditakutin pocong yang begal, yang datang pocong beneran lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi. Nanti akan kita sampaikan karena nanti ada kalau di sini musibah ya. Kalau di sana ada Forkompinda, nanti waktu misalkan kita ada rapat dengan Forkompinda nanti kita sampaikan. Karena ini memang kadang-kadang isu yang seperti ini yang bisa mencerai-berai itu masyarakat gitu. Ya, mungkin saja. Terima kasih. Pak, Saya ini dari C7 nomor 8 Pak, dari Bang Gonjeng. Ini kan sebentar lagi mau penerimaan peserta didik baru Pak. Biasanya itu sangat permasalahan sangat krusial yang dialami oleh para orang tua untuk mencari sekolah Pak, yang sesuai dengan keinginan dari anak maupun orang tua. Cuma nanti pasti ketemu masalah kan sekarang peraturannya aja yang dari zonasi terus jalur prestasi. Nah yang ketiga ini agak sulit, yang jalur koneksi ini Pak. Kalau nggak punya koneksi kan susah ini Pak. Jadi mungkin dari kami mohon ketika pas waktu penerimaan peserta didik baru dari Dinas Pendidikan itu untuk lebih sering turun melakukan sidak ke lapangan Pak. Hanya pas waktu ini aja gitu maksudnya. Jadi pas waktu penerimaan itu bisa berjalan transparan gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Hemi, sebenarnya kalau lagi masa pendidikan paling positif ya, karena dia berpilihan itu jalur yang paling terakhir tadi, jalur koneksi. Padahal Pak, anak saya itu Pak masuk SMP 1 kemarin, masuk Pak, karena takut kali itu. Betul, masuk Pak, masuk. Zonasi nggak bisa main-main, kecuali Anda rubah kakak. Zonasi itu nggak bisa main-main, bentuknya. Yang kedua ada jalur afirmasi. Ini juga sudah tidak bisa main-main. Apalagi sekarang ya, hati-hati, jangan gampang minta SKPM. Seorang keterangan tidak mampu, miskin lah, tidak mampu, ya terlalu sopan. Keterangan melarat. Karena sekarang mengeluarkan SKPM itu ada desilnya Pak. Kayak PBI kasus ini. 1 sampai 4 tuh, 1 itu miskin ekstrim. Miskin ekstrim gue sudah oma, nggak punya pekerjaan, itu miskin ekstrim. Kedua ini di atasnya miskin ekstrim sedikit, tak punya rumah tapi bilik dan lain sebagainya. Yang ketiga miskin, yang keempat cenderung mau miskin. Banyak. Ini yang banyak. Jadi kalau sudah ke sini itu melarat dari sudah. Itu Pak. Yang kelima itu 678. Anda dari sumber mana itu baru dikeluarkan surat keterangan tidak mampu. Makanya karena PBI ada yang kemarin dapat PBI tiba-tiba hilang. PBI itu apa sih? Itulah BPJS yang dibayar negara. Ada yang dapat? Ada yang dihapus. Nah itu hasilnya biasanya nggak sesuai. Afirmasi itu terus kedua dikaitkan dengan PIP. Kalau pernah dapat PIP itu lewat afirmasi itu bisa. Jadi ada surat keterangan tidak mampu tapi dilampirkan ke PIP, artinya PIP itu mengisyaratkan bahwa orang ini benar-benar tidak mampu karena beasiswanya beasiswa tidak mampu kan. Nah itu digabungkan. Karena saya pernah ngurus anaknya orang miskin beneran, saya bantu di SMP sana bisa masuk Pak. Tapi dia nggak punya PIP, tapi pernah dapat di BLTDD itu Pak, BLTDD desa bisa yang penting berat. Harus di sana, kalau nggak bisa. Yang ketiga jalur prestasi. Prestasi ada 2, akademik dan non akademik. Yang banyak disalahgunakan itu yang non akademik. Ya udah nggak bayar. Udah nggak bayar semua. Udah nggak bayar. Nah itu yang didorong SMP prestasi. Tinggal didorong itu dikasih guru, terus bangunannya dibantuin enak. Karena pemerintah udah nggak perlu bangun sekolah lagi. Itu yang didorong. Kenapa? Kalau dibanyakin negeri Pak, swastanya nanti tutup semua sekolahnya Pak. Betul atau tidak?
Nah, itu Pak ini ya. Jadi udah alhamdulillah saya ingetin. Jadi jangan sampai datang ke rumah dewan untuk menjadi koneksi. Oke, bukan saya yang larang. Siapa yang larang tadi Pak? Apalagi yang terakhir ini Pak, jalur koneksi. Nyindir saya kan? Saya punya dewan ini gitu. Saya punya dewan ini. Ya, ngobrol. Tapi nanti kalau ada masalah, gak apa-apa. Oke, itu saja. Terima kasih cukup Pak. Pakai pertanyaan untuk Roro ya. Baik, harus Samperin Mas ya, Pak. Yang bisa sampai itu pulang. lagi harga tempat يا حي قيوم يا من سكت الكلام والمسلمين وانصر محمد في الدوام والاخره وبارك وسلم على نبينا وتبارك وانصر في مسجد سيدنا رسول الله اجمعين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله امين يا رب العالمين الحمد لله كثير مزيدا يا رب نحبك ونرضى الذي درجتك الى عظيم الشيطان يا سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم لك كله وبك كله ومنك كله كله وإليك كله وكله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.